واصل أستاذ تفضل. نعم. ومن العجبي صح. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة التبوكية: ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولية والمحبة تامة من كان سعيه واجتهاده ونصابه بالاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها ورضا بها وتحكم إليها وعرض ما قال الرسول عليها فإن وافقها قبله وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا كما قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Walikhwata fillah, kita dalam penjelasan tentang hijrah menuju Rasulullah SAW, yang mana dia kewajiban abadi sampai kita wafat. Dan kita masih dalam penjelasan firman Allah, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama dibandingkan dengan orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Ayat ini menunjukkan Nabi harus kita utamakan dalam segala hal, lebih daripada kita mengutamakan diri kita. Ini ayat yang tadi saya bacakan, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama, lebih layak diutamakan bagi orang-orang beriman dari mengutamakan diri mereka. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, min al-ajabi, adalah hal yang aneh, an yadda'iya husul hadhil awlawiyyati wal mahabbati tamati man kana sa'yuhu wa ijtihaduhu wa nasabuhu fil ishtighali bi aqwali ghairihi wa taqririha. Ini adalah fenomena zaman di masa beliau, apalagi ketika beliau hidup di masa kita. Alangkah anehnya orang-orang yang mengklaim mereka itu mencintai Nabi, mengutamakan Nabi dari segala-galanya. Ya, dengan sepenuhnya mereka mencintai Nabi. Anehnya segala macam upaya mereka, ijtihad mereka, letih mereka dalam kesibukan mengikuti perkataan orang-orang selain Nabi dan dalam mengkokohkannya, membelanya, mengkuatkannya. Ya, yang mana mereka itu marah karenanya, ya, fanatik karenanya, ridha dengannya, dan menjadikannya sebagai hukum dalam keputusan-keputusan. Ya, bahkan mereka senantiasa akan menghadapkan perkataan-perkataan mereka dengan apa dikatakan Nabi. Bila mana perkataan mereka sesuai dengan perkataan Nabi, maka mereka akan terima perkataan Nabi SAW. Bila mana perkataan mereka itu berbeda dengan perkataan Nabi, maka mereka akan berupaya mengutamakan perkataan orang-orang ini dan mencari berbagai macam alasan-alasan hilah. Ya, dan mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk menolak yang datang dari Nabi, baik dengan jalan menyelewengkan maknanya ataupun berpaling tidak mengambilnya. Sebagaimana Allah katakan,
wa in talu, apabila kalian menyelewengkan perkataan Nabi, ya, dari apa yang diinginkan Nabi dengan makna yang lain, sebagaimana kebiasaan ahlul kalam. Mereka menyelewengkan perkataan Nabi dan perkataan Allah Jalla wa'ala. Bila mana kalian menyelewengkan atau tu'ridu, atau kalian meninggalkan perkataan Nabi dan perkataan Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang sebagian daripada orang, bahkan mungkin kebanyakan orang yang mengklaim mereka menjadikan Nabi sebagai panutan, panduan, mencintai Nabi secara utuh dan sempurna, tapi anehnya dalam keseharian, dalam berbagai macam aktivitas agama, mereka tidak mengikuti Nabi. Bahkan mereka lebih mengutamakan perkataan selain Nabi daripada orang-orang yang mereka agungkan. Bisa berupa guru-guru, bisa berupa ya perkataan orang yang mereka agungkan daripada penguasa-penguasa dan semacamnya. Itu adalah merupakan hal yang aneh. Mereka sibuk untuk mencari petunjuk perkataan pendapat selain Nabi, padahal mereka mengklaim cinta Nabi, mereka mengklaim mengikuti Nabi, tapi dalam keseharian kita lihat apa yang mereka lakukan tidak sebagaimana Nabi lakukan. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka katakan tak sebagaimana yang diyakini Nabi, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka habiskan waktu mereka, daya upaya mereka, kesibukan mereka untuk menuntut petunjuk dari selain Nabi, berhukum kepadanya, ya, ridha dengan keputusan selain Nabi SAW. Ya, bahkan mereka nekat, ya, membandingkan, mengkomparasikan antara perkataan Nabi dengan perkataan orang-orang tersebut. Bila mana berkesesuaian apa yang mereka katakan dengan perkataan Nabi, mereka akan terima. Bila mana berbeda antara apa yang mereka katakan dengan perkataan Nabi, ya, maka mereka akan berupaya untuk mencari-cari jalan menyelewengkan perkataan Nabi, memutarbalikkan tafsirnya, menukangi maknanya, ya, agar sesuai dengan apa yang ingin, apa yang dikatakan oleh ya orang-orang selain Nabi, dari guru-guru mereka, para ulama mereka dan semacamnya, atau dengan meninggalkan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kondisi real umat Islam. Ya, tiap tahun mengadakan peringatan Maulid Nabi, dilakukan berbagai macam sembara untuk memuji Nabi dengan berbagai macam pujian-pujian, ditabuh dengan tabuh-tabuhan, perlombaan kompang memuji Nabi, perlombaan nasyid memuji Nabi, muncullah lagu-lagu religi, bahkan muncul film-film religi yang kata mereka semuanya dalam rangka mencintai Nabi. Ya, tapi pada hakikatnya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berbuat, tata cara ibadah, tata cara berakidah, ya, tidak sebagaimana yang Nabi yang mulia SAW ajarkan dan tinggalkan. Ya, alangkah jauhnya antara apa yang mereka katakan dan dengan apa yang dikatakan Nabi. Kalau sesuai perkataan orang alim ulama mereka dan perkataan Nabi diterima, mereka terima. Ya. Tapi bila berbeda perkataan Nabi dengan perkataan orang-orang ini, orang-orang yang dialimkan mereka, yang diagungkan mereka, maka mereka akan mempelintir perkataan Nabi, menyelewengkan maknanya, menyimpangkan definisinya agar sesuai dengan apa yang mereka inginkan, atau meninggalkan perkataan Nabi, mengambil perkataan mereka. Inilah realitanya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan minal ajab, sungguhlah aneh orang-orang yang mengaku dia memprioritaskan Nabi, mengutamakan Nabi, tapi tidak seperti itu realnya. Inilah isi paragraf ini. Naam. Wa qad ishtamalat hadhihi al-ayatu ala asrarin 'azimatin nahnu nunabbihu ala ba'dihha li shiddati al-hajati ilaiha. Kemudian berkata Ibnu Qayyim, ya, menjelaskan ayat wa in talwu, kalau kalian menukangi perkataan Nabi dengan menyimpangkan maknanya,
ya mentakwilkannya dengan takwil yang menyelisihi apa yang diinginkan Nabi SAW, atau kalian meninggalkan perkataan Nabi tersebut, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kata Ibnu Qayyim, istamrat hadhil ayatu ala asran 'azimah. Ayat ini mencakup berbagai macam perkara-perkara yang luar biasa, rahasia tersembunyi di baliknya. Nahnu nunabbihu ala ba'dihha, kita akan sebutkan sebagiannya, sebagian rahasia-rahasia yang terdapat di balik daripada ayat ini. Ya, ayat wa intalu au tu'ridu li syiddatil hajati ilaiha, karena betapa berhajatnya kita untuk menjelaskannya. Naam. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Inilah ayat yang lengkap. Tadi dia sebutkan ya sepotongnya, ini secara sempurna. Ayat ini sempurnanya berbunyi, ayat ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu qawwamin, tegaklah kalian bil qisti, dengan adil, tegaklah kalian dengan keadilan, syuhada'a lillah, bersaksilah kalian untuk Allah, walau ala anfusikum, walaupun kesaksian tersebut merugikan diri kalian, awil walidain, ataukah persaksian ini akan merugikan orang tua kalian, kedua orang tua kalian, wal aqrabin, meskipun persaksian ini akan merugikan kerabat kalian. Seseorang diminta keterangan dalam persidangan, maka hendaklah bersaksi dengan benar, walaupun persaksi ini akan menyudutkan keluarganya, orang tuanya, kerabatnya, walaupun persaksi ini akan dapat ya membawa keburukan zahirnya atas dirinya, bersaksilah dengan benar. Kita disuruh bersaksi dengan benar, walaupun itu persaksian akan dapat zahirnya mengenai diri kita, efeknya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar meskipun pahit dampaknya. Meskipun dampak persaksian yang dengan adil ini zahirnya seolah-olah merugikan dirimu, ya, merugikan kedua orang tuamu, merugikan kerabatmu. Dalam kasus-kasus perselisihan, tetap kau saksikan dengan benar, tegaklah dengan kesaksian yang benar. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima, apapun kondisi mereka, baik mereka itu kaya, baik itu mereka miskin, jangan sampai gara-gara mereka miskin akhirnya engkau berusaha untuk bersaksi palsu memenangkan kasus mereka, ya. Atau jangan karena mereka kaya akhirnya engkau berusaha untuk bersaksi palsu mengalahkan mereka. Jangan, tetap di atas kebenaran dalam persaksian. Wallahu awla bihima, Allah lebih layak ya kalian bersaksikan dengan kebenaran daripada melihat kondisi mereka karena fakir, karena miskin. Allah lebih utama untuk dipersaksikan di hadapannya dengan kebenaran. Fala tattabi'ul hawa, jangan pernah kalian dalam persaksian mengikuti hawa nafsu kalian dengan bersaksi palsu, memenangkan sebagian orang, mengalahkan sebagian lain karena ada kepentingan. Anta'dilu, berlakulah kan selalu dalam keadilan, dengan keadilan. Wa intalu au tu'ridu, kalaupun kalian berusaha untuk memelintir perkataan, ya, menyimpangkan penafsirannya atau meninggalkannya, ya, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Nah, fa amara subhanahu bil qiyami bil qisti wa wal adlu wa hadha amrun bil qiyami bihi fi haqqi kulli ahadin aduwan kana aw waliyan wa haqqu ma qama lahu al 'abdu bil qisti al-aqwal wal ara'u wal madhahibu. Fa amara subhanahu,
Dalam ayat ini Allah merintahkan kita bil qiyami bil qisti, untuk menegakkan keadilan atau tegak di atas keadilan. Wal adlu, itulah yang diinginkan. Al qistu maknanya al adlu, keadilan. Wa hadza amrun bil qiyami bihi, dan ini perintah untuk tegak dengan kebenaran, keadilan fi haqqi kulli ahadin, dalam bersaksi untuk setiap orang. Bersaksilah persaksian yang benar, yang adil untuk setiap orang. Persaksikanlah kesaksian yang benar untuk setiap orang. Aduan kana awwaliyan, baik yang kau bersaksi itu atasnya seorang musuhmu ataupun seorang kekasihmu, tetap katakan yang benar, persaksikan yang benar. Jangan engkau condong untuk membelanya karena dia kerabatmu, orang tuamu dan semacamnya. Akhirnya engkau persaksikan persaksian yang palsu untuk memenangkan mereka, mengalahkan lawan mereka, musuh mereka dalam perselisihan. Jangan. Wa ahaqqu ma qama lahul 'abdu bil qisti, dan perkara yang paling layak seseorang hamba tegak dengan keadilan di atasnya adalah al-aqwal wal ara wal madhahib. Segala macam bentuk perkataan-perkataan manusia, mazhab-mazhab manusia, pendapat-pendapat manusia, engkau hendaklah mempersaksikannya dengan adil. Kalau bertentangan, maka katakan ini bertentangan. Siapapun yang mengatakan. Kalau sesuai, katakan sesuai. Idhiya, na'am. Idhiya muta'alliqatun bi amrillahi wa khabarihi, fal qiyamu fiha bil hawa wal asabiyah mudadun li amrillah, munafin lima ba'atha bihi rasulahu. Wal qiyamu fiha bil qisti wadhifatu khulafai rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi wa amnaihi baina atba'ihi wa umanaihi baina atba'ihi, wa la yastahiqqu ismal amanati illa man qama fiha bil adil mahdi nasihatan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ibadihi. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan dalam persaksian kita harus adil. Persaksian adalah merupakan bentuk perkataan terhadap orang-orang yang berselisih, adil. Apalagi dalam persaksian tentang Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Rasulnya, kau harus lagi adil, tegak dan keadilan padanya. Kalau Allah katakan, katakan benar. Kalau Rasulullah katakan, katakan benar. Kalau ada yang datang menyelisih kedua, katakan salah. Ini maksud beliau. Jadi hiya muta'alliqatun bi amrillahi wa khabarih. Karena sungguhnya perkataan Allah itu berkaitan padanya, bergantung padanya segala perintah-perintah Allah dan berita-berita dari Allah. Baik perintah mengerjakan, perintah untuk meninggalkan. Perkataan Allah isinya adalah perintah. Perintah itu bisa perintah mengerjakan, bisa wajib, bisa sunnah, atau perintah meninggalkan, bisa haram, bisa makruh. Dan dalam perkataan Allah juga ada berita-berita, kabar-kabar berita. Bila berita benarkan, perintah lakukan, larangan tinggalkan. Fal qiyamu, kata beliau, fiha bil hawa wal asabiyah, maka bila mana seseorang tegak dengan hawa nafsu, dengan fanatik kepada perkataan-perkataan orang, pada mazhab, mudadun li amrillah, ini sungguh bertentangan dengan perintah Allah. Kita disuruh bersaksi dan keadilan atas perkataan Allah. Sebagian orang tidak. Kalau dalil menyelisih mazhabnya, kata dia, yang benar adalah mazhab kami. Adapun dalil tersebut mungkin sudah termansuhkan, mungkin sudah terhapus, atau mungkin maknanya tak seperti itu. Mazhab kami lebih paham tentang makna perkataan Allah SWT untuk menolak perkataan tersebut. Inilah namanya fanatik. Banyak orang fanatik tentang musik. Jelas keterangan dari Nabi SAW, ijma para ulama. Tapi banyak yang fanatik, membela tokohnya, mati-matian membela tokohnya karena fanatik. Tak mau dia tokohnya itu salah, padahal jelas-jelas salah.
Berarti mereka tidak tegak dengan keadilan dalam persaksian atas perkataan Allah, perkataan Rasulnya. Jelas yang mengatakan la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azib. Jelas akan datang nanti satu kaum daripada umatku, mereka menghalalkan sutra, menghalalkan zina, menghalalkan ala-alan musik. Jelas. Kemudian dengan memaksakan mereka pun mengatakan bahwasanya Quran itu hakikatnya adalah merupakan syair, adalah merupakan musik. Jadi surat Syu'ara adalah surat pemusik misalnya. Kiamat dunia dibantah sana sini, tetapi ikutnya ngeyel mengatakan enggak. Kalian memang cemburu kepadanya, iri, kalian membantah karena ingin top, ingin numpang. La haula wala quwata illa billah. Ini contoh kasus, dan banyak kasus-kasus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini perkataan Allah dihadapkan dengan perkataan ini kata guruku, ini kata kiaiku, ini kata pimpinanku. Berarti dia tidak tegak dengan keadilan dalam mempersaksikan perkataan Allah itu hak. Tengok ahlul kalam, alangkah buruknya ada mereka kepada Allah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dialah Allah Maha Pemurah di atas arsy bersemayam. Kata mereka tidak, tak mungkin Allah bersemayam, konsekuensi Allah bertempat, Allah diliputi tempat. Sementara Allah SWT itu bukan makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Bukan maknanya itu menguasai arah, bukan maknanya bersemayam, tapi maknanya menguasai aras. Inilah namanya layyun nas. Inilah maknanya memelintir nas, memelintir penjelasan daripada nas, memperkosa maknanya. Yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun sepertiga malam terakhir. Mustahil Tuhan turun. Turun itu sifat makhluk. Tuhan itu adalah disifati dengan sifat qadim, berkekalan. Adapun namanya turun, baharu dari atas ke bawah, berarti Allah makhluk. Allah enggak pernah turun. Beginilah kerja siapa? Ahlul kalam. Wa jaa rabbuk wal malak, datanglah Tuhanmu dan malaikat-malaikat. Mustahil Allah datang. Padahal itu ayat. Wa jaa rabbuk wal malaku saffan saffa, datanglah Tuhanmu dan malaikat dalam keadaan malaikat bersaf-saf. Kata mereka, sifat datang itu sifat makhluk dan Allah bukan makhluk. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un, Allah enggak sama dengan makhluk. Allah datang dari satu tempat ke tempat lain, berarti Allah baharu. Sementara Allah bukan baharu, Allah itu disifati dengan sifat qidam. Qadim, qidam artinya azali, kekal. Kalau andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala satu tempat ke tempat lain, maka Allah baharu, maka Allah sama dengan makhluk, maka maknanya bukan datang Allah, tapi datang perintahnya, datang malaikatnya dan semacamnya. Inilah makna layyul kalam. Ini kebiasaan banyak orang. Semua dirubah dalam segala bab. Kira-kira menguntungkan dirubah-rubah. Tinggal pinter-pinter saja. Kalau di bank-bank konvensional ini namanya riba. Kalau dalam bank-bank syar'i ini bukan riba, tapi namanya adalah mudharabah, murabahah, atau namanya macam-macam. Denda keterlambatan ini enggak, ini al-gharam 'ala ta'akhur, dirubah ke bahasa Arab. Layyul kalam, memelintir perkataan. Banyak orang demikian, dipaksa-paksakan supaya sesuai dengan keinginannya, walaupun jelas-jelas bertentangan dengan nas. Kata beliau, ini semuanya bertentangan dengan perintah Allah untuk menerima apa yang dia katakan, mengerjakan jika itu perintah, meninggalkan jika itu larangan, membenarkan jika itu berita. Munafin lima ba'atha bihi rusulahu. Hal ini bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah. Semua rasul nyuruh umatnya ikuti perkataan Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti apa yang turun kepada kalian dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan ikuti selain daripada Allah. Diikutilah perkataan si fulan, perkataan si Alan, Zaid, Umar, mazhab,
mazhab kami yang paling benar, tak boleh salah. Ya, ini fanatik yang dilarang. Wal qiyamu fiha bil qisti wadhifatu khulafa'ir rasul fi ummati. Tegak dengan keadilan dalam menerima perkataan Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban para penguasa-penguasa pengganti Rasul yang dijadikan penguasa pada umatnya. Wa umanaihi baina atba'ihi, mereka lah orang-orang yang amanahkan ya di tengah-tengah pengikut Nabi yang mulia, di tengah-tengah umat. Wala yastahiqqu ismal amanati illa man qama fiha bil adl mahdhi. Taklah dikatakan mereka itu tegak dengan keadilan yang sempurna, yang utuh, bila tidaklah mereka dikatakan memegang amanah bila mereka tidak berlaku adil dalam menyikapi apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Ya, wala yastahiqqu ismal amanah, tak dapat dikatakan seseorang itu amanah illa man qama fiha bil adli, kecuali yang tegak dengan perkataan Allah itu dengan keadilan al-mahdi, yang sempurna, nasihatan lillah. Itu semua persaksian benar-benar murni untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali ibadihi, dan untuk hamba-hambanya. Paham kawan-kawan sekalian? Bahasa kita paham? Baik. Ulaika humul warithuna haqqan, la man yaj'alu ashabahu wa nihlatahu wa madhhabahu iyaran ala al-haqqi wa mizanan lahu, yu'adi man khalafahu wa yuwali man wafaqahu limujarradi muwafaqatihi wa mukhalafatihi. Fa inna hadha min al-qiyami bil qisti alladhi faradahu Allahu ala kulli ahad, wa huwa fi hadha al-babi a'zamu fardan wa akbaru wujuban. Ulaika humul warithun haqqan, mereka lah hakikat pewaris para nabi yang benar, yang tegak dengan keadilan, menerima ketentuan keputusan daripada Allah Jalla wa Ala. La man yaj'al ashabahu wa nihlatahu wa madhhabahu iyaran 'alal haq, bukan sebagaimana sebagian orang yang menjadikan sahabat-sahabatnya, karena sahabat-sahabatnya, karena ini adalah merupakan keyakinannya, karena ini adalah merupakan mazhabnya, inilah menjadi standar tolak ukur al-haq untuk menerima kebenaran atau menolaknya. Kalau ini sesuai dengan mazhab kami, benar. Kalau sesuai dengan kata guru kami, benar. Kalau menyelisih, insyaallah. Ya. Jadi tolak ukur standar kebenaran itu bukan lagi Quran, bukan lagi sunnah, tapi makhluk, individu, tokoh, ya, petinggi dan semacamnya. Mereka dijadikan sebagai iyaran 'alal haqqi wa mizanan lahu, standar tolak ukur timbangan kebenaran. Yang sesuai dengan guruku itu yang benar, sesuai dengan madhabku itu yang benar. Yang menyelisih madhabku, guruku, ya, perkataan para masyayikhku, itu salah. Fa inna hadza, kata beliau, yu'adi man khalafahu, siapapun yang menyelisihi perkataan gurunya, madhabnya, ya, maka dia akan siap untuk memusuhinya. Wa yuwali man wafaqahu, dan dia akan memberikan loyal, kecintaan kepada yang menyepakatinya. Kalau menyelisihinya, jadikan musuh. Kalau menyepakatinya, jadikan kawan. Sebagaimana keadaan kelompok-kelompok dalam Islam, sekte-sekte dalam Islam yang berkembang di masyarakat dari zaman ke zaman. Khawarij yang menyelisihi cara beragama mereka sesat, Rawafid yang menyelisihi cara beragama sesat, dan berbagai macam jamaah-jamaah Islam yang datang belakangan, apapun namanya, jamaah ini, jamaah itu, kalau menyelisihi jamaah mereka, maka itu ditolak. Kalau menyepakati jamaah mereka, dibenarkan. Standar kebenaran jamaah, pergerakan-pergerakan, harokah-harokah, itu jadi standar jamaah ikhwan muslimin, misalnya contohnya, sesuai dengan cara yang mereka terapkan dalam organisasi, itu benar. Kalau menyelisihi, dimusuhi. Ya, dan banyak jamaah-jamaah yang berkembang
Ya, rata-rata mereka menjadikan standar kebenaran adalah apa yang dikatakan oleh mazhabnya, sektinya, kelompoknya Khawarij, dengan segala macam nama-nama yang datang berkembang. ISIS-kah dia, Al-Qaidah-kah dia, Jemaah Islamah-kah dia, apapun yang menyelisihi mazhab mereka musuh. Tapi yang menyesuaikan dengan mazhab mereka kawan. Jadilah tolak ukur ya sekte, kelompok, harokah, bukan lagi Allah dan Rasulnya. Ya. Wa yuwali man wafaqahu limujarradi muwafaqatihi wa mukhalafatihi. Intinya jadi tolak ukur adalah yang sesuai dan tak sesuai. Kalau sesuai, kawan. Sepakat, kawan. Kalau berbeda, lawan, musuh. Tegakkan permusuhan. Bahkan tak sedikit mereka bukan sekadar musuh, mengkafirkan. Bagaimana Khawarij, Rawafid, mengkafirkan orang-orang yang tak sepaham dengan mereka. Ya. Fa aina hadza min al-qiyami bil qisti. Mana ini dikatakan, kalaulah dikatakan dia itu tegak dengan keadilan, mana dia? Alladzi faradahu Allah, ya Allah fardukan, Allah wajibkan kita tegak dengan keadilan dalam segala perkara, apalagi dalam menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Ya. Fa aina hadza min al-qiyami bil qisti alladzi faradahu Allah ala kulli ahad. Mana yang namanya apa yang mereka katakan ini? Dikatakan tegak dengan keadilan yang telah Allah wajibkan atas setiap hamba agar senantiasa tegak di atas keadilan dalam segala perkara, dalam persaksian, apalagi dalam menerima perkataan Allah, hukum Allah dan Rasulnya. Wa huwa fi hadzal babi a'zam fardan. Tentu hal ini dalam perkara ini, dalam perkara yakni mengikuti perkataan Allah itu lebih besar, bab ini lebih agung. Ya. Wa akbar wujuban, lebih wajib lagi. Nah, ثم قال شهداء لله والشاهد هو المخبر فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا وأن تكون لله لا لغيره. ثم قال, kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Hendaklah kalian tegak dengan keadilan dan bersaksilah kalian, jadilah kalian orang-orang yang bersaksi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan syuhada'a lillah, bersaksi untuk Allah. Ya, wasyahidu huwal mukhbir. Orang yang bersaksi itu adalah orang yang memberitakan tentang suatu. Misalnya dalam kasus kriminal, saya bersaksi si fulan yang melakukan pembunuhan, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang bersaksi harus tegak dengan keadilan, dengan benar, berkata yang benar, dan dia harus memiliki ilmu yang benar, tahu benar-benar. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Ya. Maka orang yang bersaksi adalah orang yang sudah memberitakan tentang suatu perkara. Fa in akhbaru bihaqqin, jika yang dia beritakan itu benar, fa huwa syahidu adlin maqbul, maka dia adalah seorang saksi yang jujur, adil, yang diterima persaksiannya. Ya. Kalau dia persaksikan kebenaran apa dikatakan oleh Rasulnya, berarti adalah seorang saksi yang adil, yang diterima persaksiannya. Tapi wa in akhbara bi batilin, kalau dia memberitakan sesuatu yang batil, ya, menolak perkataan Allah, menolak perkataan Rasul, atau menyelewengkan maknanya, fahuwa syahidu zurin, dialah merupakan saksi palsu. Fa amara ta'ala an nakuna syuhada'a lahu. Jadi alangkah banyaknya orang-orang menjadi saksi-saksi palsu karena mereka menolak apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, mendahulukan perkataan kelompoknya, mazhabnya, ulamanya, individunya dan semacamnya. Maka mereka adalah para saksi-saksi palsu karena mereka tegak dengan kebatilan,
karena mereka memberitakan sesuatu yang tidak hak. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita an nakuna syuhada'a lahu, agar kita bersaksi untuk Allah, bukan bersaksi untuk orang-orang selain Allah yang manusia Allah SWT, dari guru-guru, dari mazhab-mazhab, dari sekte-sekte dan seterusnya. An nakuna syuhada'a lahu ma'al qiyam bil qist, hendaklah kita bersaksi untuk Allah, karena itu hak dan kita mengetahuinya, dengan senantiasa menegakkan keadilan. Wa hadza yatadammanu an takuna syahadatu bil qist, dan ini tentunya konsekuensinya haruslah ditegakkan persaksian itu dengan adil juga. Aidan wa an takuna lillah, dan tentunya niatnya persaksian ini untuk Allah, la li ghairihi, bukan untuk persaksian selain Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak ya bersaksi untuk selain Allah, untuk orang banyak, kepentingan orang banyak, untuk macam-macam. Ya, kita lihat mereka menolak nas dengan berbagai macam sebab. Kenapa ditolak? Menyelisih orang banyak. Nah, ini satu. Mereka tolak ketentuan Allah Rasulnya. Kenapa? Ini menyelisih orang banyak loh. Kalau ini diamalkan, kita akan menyelisih orang banyak. Ini harus besar, bahaya. Kita akan tak mampu kita menghadang. Harus banyak. Akhirnya dia persaksikanlah dengan kebatilan, dibenarkanlah apa kata orang banyak, ditinggalkanlah perkataan Allah dan Rasulnya. Mana hijrah yang benar seperti ini? Ini bukan hijrah kepada Nabi SAW, ini hijrah kepada gurumu, hijrah kepada mazhabmu, hijrah kepada tradisimu. Kadang-kadang ayat, hadis, sunnah bertentangan dengan adat istiadat. Berapa banyak orang yang lebih mendahulukan apa? Adat istiadat. Mana Ustaz? Ini udah adat istiadat kami sini, acara ini udah jadi adat ini. Cemana mau ditinggalkan? Akhi, ini menyelisihi. Ya. Berarti dia sedang bersaksi kesaksian palsu atas Allah Jalla wa'ala. Karena dia menolak persaksian Allah Subhanahu wa taala, lebih mendahulukan persaksian selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahada yatadammanu an takuna syahadatu bil qist, dan ini mewajibkan, mengharuskan hendaklah tegak persaksian dengan adil. Wa an takuna lillah, dan hendaklah persaksian ini benar-benar murni niatnya untuk Allah, la li ghairihi, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dalam kasus-kasus yang berlaku di peradilan, di mahkamah. Ya, kadang-kadang yang dimenangkan siapa yang paling banyak uangnya, bukan kebenaran lagi. Siapa yang paling banyak pengaruhnya. Walaupun dia jelas salah, dia penjahat benar-benar, tapi andai kata kuat dia menyogok, dia yang menang. Subhanallah. Ini adalah syahadatu zur. Ini syuhada uzur, ini saksi-saksi palsu, tanggunglah nanti. Allahu Akbar. Kalau andai kata dia punya backing yang kuat, menang. Tak punya backing, kalah. Ya, ini saksi-saksi palsu, syuhada uzurin. Naam. Wa qala fil ayatil ukhra kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Naam. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 8. Ya, Al-Maidah ayat 8. Kalau yang tadi Al-Maidah An-Nisa ayat 135. Mirip-mirip maknanya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah pada ayat ke-8, kunu qawwamina lillah, hendaklah kalian tegak untuk Allah. Ya, untuk Allah kalian tegak di atas ya, untuk Allah kalian tegak. Syuhada'a bil qisti, tegak menjadi saksi-saksi dengan keadilan. Naam. Fatadammanatil ayatani umuran arba'ah. Ahaduha al-qiyamu bil qisti, wa tsani an yakuna lillah, wa tsalits asyhadatu bil qist, wa rabi' an takuna lillah. Maka dua ayat ini jika digabungkan maka dia mencakup 4 hal. Yang pertama, al-qiyamu bil qisti, perintah untuk tegak dengan keadilan. Yang kedua,
an yakuna lillah, hendaklah perkara ini benar-benar dilakukan untuk Allah. Tegak dengan keadaan ini lakukan karena Allah, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan, bukan karena dunia, karena disogok, disuap. Yang ketiga, asyhadatu bil qist, hendaklah dalam persaksian itu ditegakkan persaksian dengan adil. Yang keempat, antakuna lillah, dan persaksian ini pun diangkat, dipersaksikan untuk Allah, bukan untuk kerabat, bukan untuk kepentingan golongan, kelompok dan semacamnya. Naam. Waqtassat ayatul nisa'i bil qiyami bil qisti wasyahadati lillah wa ayatul ma'idati bil qiyami lillahi wasyahadati bil qist li sirrin ajibin min asraril qur'ani laisa hada mawdi'a dzikrih. Waqtassat ayatul nisa, dan ayat pada surat An-Nisa yang tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada bil qisti. Ayat dalam surat Nisa ini mengkhususkan untuk tegak dengan keadilan dan bersaksi untuk Allah. Sementara ayat dalam surat Maidah yang baru kita baca tadi, kunu qawwamin lillahi syuhada bil qisti, ya, adapun ayat dalam surat Maidah perintah untuk berdiri, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi dengan kebenaran. Berdiri untuk Allah dan bersaksi dengan keadilan. Ya, keduanya itu memiliki sirrin ajib, memiliki kandungan-kandungan yang tersembunyi yang menakjubkan, min asrarul Quran, daripada berbagai macam rahasia-rahasia Quranul Karim. Laisa hadza mawdi'a dzikrihi, dan bukanlah tempatnya di sini untuk dijelaskan rahasia-rahasia tersebut, hikmah-hikmah tersebut. Naam. Thumma qala ta'ala walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, fa amara subhanahu bi an yuqama bil qist wa yashhada bihi ala kulli ahad walau kana ahabban nasi ila al abdi fayaqumu bihi ala nafsihi wa walidayhi alladzaini huma asluh wa aqrabihi alladzina hum akhassu bihi wal asaqu min sa'irin wa alsaqu min sa'irin nasi. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya, dalam surah An-Nisa tadi, walau ala anfusikum, walaupun persaksian itu zahirnya merugikan diri kalian, awil walidain, merugikan kedua orang tua kalian, wal aqrabin, merugikan kerabat-kerabat dekat kalian, tetap saksikan yang benar. Ya. Fa amara subhanahu bi an yuqama bil qist, Allah perintahkan agar ditegakkan keadilan, wa yushhada bi ala kulli ahad, agar senantiasa dipersaksikan keadilan atas setiap orang, siapapun juga. Katakan yang benar, persaksikan yang benar, walau kana ahabban nasi il abdi, walaupun yang kau persaksikan itu akan berdampak zahirnya, yakni merugikan orang yang paling kau cintai, fayaqumu bihi ala nafsih, maka dia wajib tetap mempersaksikan dengan keadilan walau tampaknya merugikan dirinya, kedua orang tuanya, yang mana kedua-duanya adalah merupakan asal usulnya, walaupun zahirnya akan dapat memudaratkan kerabat-kerabat dekatnya, yang mana mereka adalah orang yang istimewa baginya, orang yang senantiasa menempel dengannya dibandingkan seluruh manusia. Tegaklah dengan keadilan. Ya, jangan pilih-pilih dulu, bersaksilah yang benar. Siapapun juga persaksikan yang benar. Jangan mentang-mentang di kerabatmu akhirnya engkau pun ya bersaksi dengan tidak benar untuk memenangkannya, ya, atau untuk mengalahkan yang lain. Naam. Fa inna ma fil abdi min mahabbati li nafsi wa liwalidayhi wa aqrabihi yamna'uhu min al-qiyam 'alaihim bil haqq wa la siyama idza kana al haqq liman yabghuduhu wa yu'adihi qablahum
fa innahu la yaqumu bi fi hadhil hali illa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min kulli ma siwahuma. Inna ma fil abdi min mahabbatihi li nafsi, karena sebenarnya kecintaan orang kepada dirinya, wa liwalidayhi, kecintaan kepada kedua orang tuanya, wa aqrabihi, kecintaan kepada kerabat-kerabat dekatnya, yamna'uhu minal qiyami 'ala bil haqq, biasanya akan membuat dia tidak menyuarakan kebenaran, keadilan bila dianggap merugikan dirinya, orang tuanya, kerabatnya. Wala siyama idza kana al-haqqu liman yubghidu, apalagi jika yang benar itu adalah orang-orangnya tak sukai, yang dia benci. Nekatlah dia bersaksi palsu, ya, tak mau dia bersaksi kebenaran. Kenapa? Akan menang orang yang dia benci, akan menang orang yang dia musuhi. Orang yang dia benci, orang yang dia musuhi, ya, sebelum mereka. Fa innahu la yaqumu bihi fi hadzal hal, biasanya dalam kondisi demikian ada tendensi dia tidak akan tegak dengan kesaksian yang benar, illa man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi, kecuali jikalah dia memang mampu menjadikan Allah Rasulnya adalah yang lebih dicintai dari segala-galanya, min kulli ma siwahuma, dari segala-gala, ya, selain keduanya. Jadi juga berkaitan dengan firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia senantiasa bersaksi untuk Allah dengan benar, dengan adil. Ya, walaupun persaksian ini akan dapat merugikan dirinya sendiri, keluarganya, kerabatnya dan semacamnya, zahirnya. Ya, maka apabila perkataan seorang menyelisih perkataan Allah, Rasulnya, siapapun dia berkata, mau gurunya, kiainya, orang banyak, masyarakatnya, pemimpinnya, ketuanya, hendaklah dia tegak dengan keadilan dengan bersaksi untuk Allah, wahai Allah yang benar, perkataan yang hak, nabinya yang benar, perkataan yang hak, ini perkataan batil, walaupun keluar dari mulut gurunya, walaupun keluar daripada mulut orang-orang yang mengajarnya, mengasuhnya, mendidiknya, sedekat-dekat apapun juga yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan apa yang dibincangkan Ibnu Qayyim rahimahullah ini sangatlah banyak kita lihat dalam realita kehidupan kita. Kadang-kadang kita pun melanggar apa yang kita ketahui. Ya, Allahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.